Selamat malam, saya ucapkan kepada Pak Resi dan teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya dalam video berikut yang akan saya bahas terkait dengan model-model atau jenis-jenis pembelajaran tematik. Untuk tidak membuang waktu, ada baiknya saya langsung saja masuk kepada pembahasan, yakni model yang pertama ialah model pembelajaran jaringan atau networked. Model networked ini merupakan pemaduan pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan. Baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda. Belajar disikapi sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus karena adanya hubungan timbal balik antara pemahaman dan kenyataan yang dihadapi siswa. Contoh model pembelajaran jaringan atau networked ialah kita lihat pada gambar yang pertama, yang ini ialah contoh model pembelajaran jaringan. Bentuknya seperti ini. Kita masuk kepada pembahasan yang berikut, yakni model pembelajaran peta laba-laba atau model pembelajaran jaring laba-laba atau Webet model. Model pembelajaran jaring laba-laba merupakan pembelajaran yang pengembangannya dimulai dengan menentukan tema sentral yang menjadi pengikat keterkaitan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Guru menentukan tema sentral dan memetakan keterhubungan antara mata pelajaran berdasarkan KD atau kompetensi dasar. Langkah persiapan pembelajaran tematik meliputi pemetaan kompetensi dasar pada tema, menentukan tema sentral, pemetaan pokok bahasan, penentuan alokasi waktu, perumusan tujuan pembelajaran, penentuan alat dan media pembelajaran, dan perencanaan evaluasi. Perhatikan contoh berikut. Contoh terdapat pada gambar berikut, yakni gambar ini. Nah, ini model pembelajaran jaring laba-laba atau peta laba-laba. Kelebihan dari model jaring laba-laba antara lain yang pertama, penyeleksian tema sesuai minat akan memotivasi anak untuk belajar. Yang kedua, memudahkan guru yang belum berpengalaman sebab memudahkan dalam perencanaan. Yang ketiga, memberikan kemudahan peserta didik dalam mengaitkan kegiatan-kegiatan dan ide-ide yang berbeda. Kekurangan dari model jaring laba-laba antara lain yang pertama, kesulitan dalam menyeleksi tema-tema. Yang kedua, cenderung merumuskan tema yang dangkal. Dan yang ketiga, guru lebih memusatkan perhatian pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Kita masuk kepada model yang berikut, yakni model pembelajaran keterhubungan atau connected. Model pembelajaran keterhubungan didasari pada anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Butir-butir pembelajaran seperti kosakata, struktur membaca, dan mengarang misalnya, dapat dipayungkan pada mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Model ini menghubungkan beberapa materi atau konsep yang saling berkaitan dalam satu bidang studi. Materi yang terpisah-pisah akan tetapi mempunyai kaitan dengan sengaja dihubungkan dan dipadukan dalam sebuah topik tertentu. Contoh model pembelajaran keterhubungan berikut akan saya tunjukkan gambarnya. Nah, yang ini adalah bentuk atau contoh model pembelajaran keterhubungan.
Contoh pengajaran menggunakan pembelajaran terpadu tipe terhubung atau connected. Yang pertama, guru menghubungkan atau menggabungkan konsep bahasa Indonesia tentang kata dengan konsep dasar, dengan konsep kata dasar, awalan akhiran, imbuhan, dan lainnya. Yang kedua, guru menghubungkan atau menggabungkan konsep bahasa Indonesia tentang puisi dengan konsep diksi, majas, konotasi denotasi, dan lainnya. Yang ketiga, guru menghubungkan konsep puisi dan pembentukan puisi, judul tema, dan sebagainya. Kelebihan dari model pembelajaran keterhubungan antara lain yang pertama, guru dapat melihat seluruh gambaran dan kemampuan atau indikator yang digabungkan. Yang kedua, siswa memperoleh gambaran yang luas sebagaimana suatu bidang studi yang terfokus pada suatu topik atau aspek tertentu. Yang berikut sangat memungkinkan bagi siswa untuk mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide secara terus-menerus sehingga memudahkan untuk terjadinya proses transfer ide-ide dalam memecahkan masalah dan terjadinya proses internalisasi menyeluruh mengenai konsep pokok. Yang berikut, kegiatan anak lebih terarah untuk mencapai kemampuan yang tertera pada indikator. Dan yang terakhir, siswa memperoleh lebih jelas dan luas dari konsep yang dijelaskan, dan juga siswa diberi kesempatan untuk melakukan pendalaman, tinjauan, memperbaiki, dan mengasimilasi gagasan secara bertahap. Kelebihan dari model pembelajaran keterhubungan antara lain yang pertama, model ini belum memberikan gambaran yang menyeluruh karena belum kelebihan ralat kelemahan. Model ini belum memberikan gambaran yang menyeluruh karena belum menggabungkan bidang-bidang pengembangan atau mata pelajaran yang lain. 2. Masih terlihat jelas terpisahnya antara bidang studi. 3. Tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim, sehingga isi dari pelajaran tetap saja terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep serta ide-ide antar bidang studi. Keempat, memadukan ide-ide dalam satu bidang studi, membuat usaha yang mengembangkan keterhubungan antar bidang studi menjadi terabaikan. Kelima, model ini kurang mendorong guru bekerja sama karena relatif mudah dilaksanakan secara mandiri. Dan keenam, bagi guru bidang studi mungkin kurang terdorong untuk menghubungkan konsep yang terkait karena sukanya mengatur waktu untuk merundingkannya atau karena terfokus pada keterkaitan konsep, maka pembelajaran secara global jadi terabaikan. Sekian dari saya terkait dengan model-model beserta contoh-contoh pembelajaran tematik. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.